Keteguhan iman menghantarkan Siti Masitoh dan keluarganya mati syahid demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan harum semerbak makam Siti Masitoh tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Keistimewaan kisah Siti Masitoh yang mati syahid bersama anak-anaknya juga dikisahkan dalam hadis Nabi dari riwayat Ibnu Abbas. Berikut kisahnya. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani Isra dan Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril, keduanya melewati suatu tempat yang sangat harum semerbak. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, bau harum apakah ini?" Kemudian Jibril menjawab, "Bau harum ini ditemukan dari makam Siti Masitoh beserta anak-anaknya." Dikisahkan bahwasannya Siti Masitoh, seorang perempuan yang bekerja sebagai pembantu Raja Fir'aun, seorang raja yang mengaku Tuhan, terkenal sangat bengis pada masa Nabi Musa alaihissalam. Tugas Siti Masitoh adalah merawat putri Fir'aun. Diceritakan bahwasannya suatu hari ketika Siti Masitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tanpa sengaja sisir tersebut terjatuh dari tangannya. Maka Masitoh pun mengambilnya sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah. Lalu ucapan Siti Masitoh itu kemudian terdengar oleh anak perempuan Fir'aun. Anak perempuan Fir'aun kemudian bertanya kepada Siti Masitoh, "Wahai Siti Masitoh, apa barusan yang engkau ucapkan? Sebaiknya sebutlah nama ayahku." Siti Masitoh menjawab, "Wahai putri Fir'aun, aku mengucapkan Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Anak perempuan Fir'aun kemudian bertanya lagi, "Apakah ada Tuhan selain ayahku?" Siti Masitoh menjawab, "Benar, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu, bahkan Tuhan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka kemudian Fir'aun memanggil Siti Masitoh. Fir'aun berkata kepada Siti Masitoh, "Wahai Siti Masitoh, apakah engkau mempunyai Tuhan selain diriku?" Mendengar pertanyaan tersebut, Siti Masitoh menjawab dengan tegas, "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban tegas dari Siti Masitoh, kemudian Fir'aun memerintahkan kepada para pembantu setianya untuk menyiapkan sebuah kuali besar. Lalu di kuali tersebut dipanaskan di atas api. Kemudian dia memerintahkan Masitoh agar menceburkan dirinya beserta anak-anaknya ke dalam kuali besar yang sedang dipanaskan itu. Sebelum Siti Masitoh menceburkan diri beserta anak-anaknya ke dalam kuali yang sangat panas itu, Siti Masitoh menyampaikan pesan kepada Raja Fir'aun, "Saya mempunyai sebuah permintaan kepadamu, wahai Fir'aun." Kata Fir'aun, "Sebutlah permintaanmu." Siti Masitoh melanjutkan, "Kamu kumpulkan tulang-tulangku dengan tulang-tulang anakku kelak di suatu tempat." Kemudian Fir'aun menjawab, "Baiklah, permintaanmu akan aku turuti, karena walau bagaimanapun
engkau masih punya hak pada diri kami. Kemudian Fir'aun memerintahkan agar Siti Masitoh beserta keluarganya untuk dilemparkan ke dalam kuali besar yang sangat panas itu. Satu persatu dilemparkan ke dalam kuali besar, hingga sampailah pada giliran anak Masitoh yang masih menyusu kepadanya. Melihat anaknya yang masih bayi, sempat membuat hati Siti Masitoh ragu, karena tidak tega melihat anaknya ikut digodok dalam kuali besar. Namun apa yang terjadi atas izin Allah, keanehan itu muncul. Anak Siti Masitoh yang masih dalam buayan, yang masih menyusu itu, tiba-tiba berkata, mampu mengatakan, mampu bicara. Apa ucapan dari si jabang bayi itu? Wahai ibuku, ceburkanlah dirimu ke dalamnya. Janganlah takut, karena sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar. Nabi SAW pernah bersabda bahwa ada 4 orang bayi yang masih dalam buayan tapi dapat berbicara. Pertama adalah anak Siti Masitoh. Kemudian kedua adalah saksi dari Nabi Yusuf. Yang ketiga adalah anak dari teman ulama yang bernama Jurej. Dan yang terakhir adalah Isa, putra Sayyidatina Maryam alaihissalam. Setelah anaknya diceburkan ke kuali besar oleh pengawal Raja Fir'aun, terakhir giliran Siti Masitoh yang akan diceburkan. Dengan tanpa ragu, Siti Masitoh pun masuk dalam kuali yang mendidih itu. Siti Masitoh dan anak-anaknya pun mati dalam keadaan syahid. Harum semerbak menyeruak dari dalam kuali yang mendidih itu. Itulah kisah seorang perempuan yang memiliki keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Silahkan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kajian menarik di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kalam Pustaka.